Setelah Imaniar, kini giliran Maxdon sang suami buka suara mengenai berbagai kabar tak sedap yang ramai menudingnya telah melakukan pelecehan seksual terhadap pekerja rumah tangganya serta Ani, istri dari sepupu Imaniar. Tuduhan miring yang berujung pada laporan Ani ke Polda Metro Jaya itu rupanya cukup serius bagi Maxdon hingga ia merasa perlu menyewa jasa pengacara kondang untuk mendampinginya. Bersama Ruhut Sitompul SH sang pengacara, Selasa kemarin Maxdon menggelar jumpa pers. Nugi Nugraha dan Asti Ananta merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-60 tahun di dalam air. Bersama dengan hiu-hiu yang terus mengitarinya, Nugi dan Asti melakukan upacara bendera. Ini yang di luar kebiasaan. Tidak hanya upacara bendera, acara perlombaan yang selalu mewarnai perayaan kemerdekaan RI pun lagi-lagi mereka lakukan dari dalam air bersama hiu-hiu di SeaWorld Ancol. Seakan ikut memeriahkan perlombaan 17-an itu, hiu-hiu yang berjumlah lebih dari 10 ekor menjadi saksi serunya pertandingan tarik tambang yang menjadi ciri khas pesta rakyat menyambut Hari Kemerdekaan. Seneng banget karena ini salah satu cara kita yang beda untuk menunjukkan nasionalisme sekaligus memperingati hari ulang tahun yang ke-60 Republik Indonesia. Susah loh, susah banget itu melakukan itu ya. Karena butuh latihan, butuh kenekatan sedikit. Menjadi peserta lomba tarik tambang mungkin sudah biasa bagi Nugi dan Asti. Tapi kalau di dalam air bersama hiu, tentunya mereka merasa perlu untuk berlatih dan mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari. Latihan sekali berdua, latihan kedua dia lagi nggak bisa banget. Akhirnya dia tadi nekat karena dia cuma 2 kali nyelam di hiu. Kalau saya yang hari ini yang ketiga, jadi paling nggak udah mulai ada penyesuaian. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh jadi tahun inilah perayaan Hari Kemerdekaan yang paling berkesan buat Ferry Irawan. Tepat di hari peringatan ke-60 kemerdekaan Republik Indonesia ini, Ferry Irawan terpidana kasus penggelapan uang kembali merasakan kemerdekaan yang hakiki setelah terbelenggu dinginnya dinding penjara selama 5 bulan. Pagi hari saat lagu kebangsaan berkumandang, di bawah kibaran bendera merah putih, Ferry Irawan bersiap-siap meninggalkan lembaga pemasyarakatan Cipinang untuk menghirup udara kebebasan. Sesuai keputusan Majelis Hakim, Ferry Irawan dijadwalkan bebas pada tanggal 24 Agustus mendatang. Namun karena kelakuan baik yang ditunjukkan Ferry Irawan selama menjadi warga LP Cipinang, ia pun mendapat remisi selama 14 hari. Dia dapat 14 hari. Ferry itu. Nah, bebasnya sebetulnya adalah tanggal 24 Agustus Ferry itu. Ya. Tapi karena dapat remisi 14 hari, maka dikurangkanlah ya, tanggal 17. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu lagi dunia hiburan kehilangan tokohnya. Edi Sud meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya setelah gagal melawan penyakit komplikasi yang dialaminya. Berakhir sudah hembusan nafas Edi Sud, pelawak legendaris, koordinator artis safari, serta mantan anggota Dewan Legislatif itu. Di Rumah Sakit Dr. Muardi Solo, Selasa dini hari kemarin, bapak 7 orang putra dan putri ini menutup mata untuk selama-lamanya setelah cukup lama menderita komplikasi penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Sebelum menghadap ilahi, Edi Sud yang sejak bercerai dengan Ice Tresnawati memilih untuk menyingkir dari hiruk-pikuk Jakarta itu, sempat menjalani perawatan selama 2 hari. Namun upaya medis untuk menyembuhkan komplikasi kegagalan banyak organ tubuh yang telah menjalar ke sekujur tubuhnya itu tidak mampu melawan takdir.
Hari itu juga jenazah Edisut dikebumikan di makam keluarga di Sayangan Gondang, Klaten setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Wahidin, Solo. Ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik buat Bapak. Mudah-mudahan apapun yang ada pada kehendak Allah itu yang terbaik buat Bapak. Indah udah ikhlas. Ya, pastilah namanya anak Bapak. Pastilah. Wah, aku bandel. Sering lah berantem sama Bapak. Ya tapi nggak lama. Maafin lagi kayak gitu. Ya aku sih sekarang cuma bisa ngedoain aja. Kita hanya bisa mendoakan ya, mudah-mudahan Pak Edi diterima di sisi Allah, amal ibadahnya biar bisa diterima, ya Mbak Ici sekeluarga ya ikut bela sungkawa. Namun satu lagi warisan berupa impian dan pemikiran Edisut yang terpaksa kandas sebelum diwujudkan, yaitu keinginannya untuk membangun sebuah masjid di kota kelahirannya. Setelah kepergiannya itu, akankah impian terakhir Edisut tetap dapat terwujud? Ya kalau saya ada rezeki, insya Allah kalau dari rumah itu laku ya, mungkin dari rumah itu nanti dirembuk bareng-bareng ya. Karena niatnya Bapak itu, ya dikeluarkan untuk itu dulu mungkin. LCT berhubungan tahun ke-16 beragam program hadir menyemarakan suasana pesta. Umur bertambah, semangat pun bertambah. Begitulah kondisi RCTI sekarang yang Agustus nanti memasuki usia remaja. Di hari kelahirannya yang ke-16 tahun, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia itu merayakan kebahagiaannya dalam nuansa semangat menghibur para pemirsa setianya. Tidak hanya hujan hiburan dan hadiah lewat kuis-kuis ulang tahun yang digelarnya, di hari ulang tahun yang ke-16, RCTI juga akan memperbarui slogannya. Tidak hanya RCTI semakin oke, melainkan RCTI selalu di hati, selalu dinanti. Dengan 16 tahun RCTI ini akan terus mempunyai komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pemirsa. Karena bagaimanapun pemirsa adalah yang kami layani. Maxdon, suami Imaniar akhirnya mengakui bahwa dirinya telah melakukan pelecehan seksual terhadap mantan pembantunya beberapa waktu yang lalu. Setelah Imaniar, kini giliran Maxdon sang suami buka suara mengenai berbagai kabar tak sedap yang ramai menudingnya telah melakukan pelecehan seksual terhadap pekerja rumah tangganya serta Ani, istri dari sepupu Imaniar. Tuduhan miring yang berujung pada laporan Ani ke Polda Metro Jaya itu rupanya cukup serius bagi Maxdon hingga ia merasa perlu menyewa jasa pengacara kondang untuk mendampinginya. Bersama Ruhut Sitompul SH sang pengacara, Selasa kemarin Maxdon menggelar jumpa pers. Tuduhan telah melakukan pemerkosaan dibantah oleh Maxdon, tapi ia tidak memungkiri kalau antara dirinya dengan Poniem telah terjadi hubungan gelap. Hal itulah yang membuat Poniem akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Kalau selama ini ia diam, Maxdon mengaku punya alasan kuat. Ini suka sama suka, jadi memang tidak pernah ada masalah. Tinggal pertanyaan dari kawan kita tadi, mau nggak dikonfrontir? Kita bingung juga dikonfrontir. Ya, si Poniem juga tenang-tenang gitu, nggak ada masalah. Mengenai Ani yang melaporkan dirinya dengan tuduhan yang sama, Maxdon kembali menuturkan. Pertama, dia masuk ke kamar saya, minta mau kerja dengan saya. Kedua, waktu saya mau ke hotel, mau minta ajak. Yang ketiga, minta duit dari saya tidak kasih. Siapkah Maxdon menghadapi persoalan hukum yang untuk kedua kali menimpanya itu? Max siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu di nanti.